Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Shalom, saya percaya hari ini saudara, sekalipun kita sedang ada di rumah untuk bersama-sama beribadah. Mungkin hari ini ada yang sedang ibadah malam tutup tahun bersama dengan keluarga atau mungkin dengan kerabat, dengan teman-teman. Saya percaya itu gak akan pernah mengurangi sukacita kita untuk menyambut tahun yang baru. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yuk mari saudara, hari ini kita persiapkan hati kita. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan, buat kasih setia yang Tuhan rasa kami berikan kepadamu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu yang sungguh luar biasa senantiasa melingkupi setiap kami. Bahkan Tuhan hari ini di penghujung tahun 2020, kalau kami masih boleh beribadah semuanya karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Malam hari ini Tuhan Yesus, setiap kami tanpa terkecuali, kami mau beri yang terbaik semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ketika kami beribadah pada saat malam hari ini Tuhan, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu menjamah dimanapun setiap kami sedang beribadah pada saat malam hari ini. Tuhan yang akan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang akan bertata Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus biar ibadah pada saat malam hari ini memberikan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru untuk kami memasuki tahun 2021 dengan penuh antusias Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya. Engkau Allah yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya dalam tangan kuasa-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang siap untuk beribadah pada saat malam hari ini, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat saudara. Saudara, sekalipun Anda hari ini ada di rumah, tapi saudara tetap ekspresikan dirimu hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau kamu joget, kau joget. Kalau kamu goyang, tepuk tangan, mau sorak-sorai, lakukan itu semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Mari kita mau angkat pujian kita hari ini. Biar setiap kita diingatkan Tuhan, tetap berdiam sepanjang hidup kita di hadirat Tuhan saja. Hey, woo. Boleh ya tepuk tangan semua sama-sama di rumah. Lebih antusias lagi. Yo jangan malu hari ini ya. Memuji Tuhan dengan penuh antusias. Katakan, ajarku berdiam. Say, ajarku berdiam. Dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. di sana kau menanti. Sana kau menanti. Untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semuanya yuk. Ku nambah hadirmu. Inilah rinduku. Sehidupku Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum
punya sorakan sama-sama yuk. Ku nambah hadirmu. Say oh, oh, Inilah rinduku. angkat tanganmu sama-sama. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dengan Lebih antusias lagi yuk semuanya. Teman-teman pemusik yang di rumah. hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Yo jemaat Tuhan saja sama-sama katakan. Hidupku Hanyalah untukmu. yes amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku Nafasku menceritakan kasih-Mu. ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Yo dengan sungguh-sungguh angkat kedua tanganmu katakan. Hidupku Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ini kerinduan setiap kami. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Lebih lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa, saudara. Oh, ini hidup setiap kami. Haleluya. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Oh Yesus, kami bersyukur. Mari saudara hari ini naikkan suaramu, sembah Dia, agungkanlah namanya yang kudus. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Oh Kaulah yang kudus. Terima kasih, terima kasih.
setiap kami diingatkan, hidup kami mengerti segala rancangan-Mu, rencana-Mu yang sungguh indah bagi hidup kami. Kami tahu Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengerti apa yang terbaik bagi hidup kami. Allah yang senantiasa akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Bahkan mengadakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Ketika kami memasuki tahun 2021, kami akan lihat Tuhan melakukan perkara yang besar bagi setiap kami. Tuhan melakukan perkara yang sangat besar bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajar kami Tuhan. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah langkahku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Panggil dia Bapa, Bapa. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Oh Tuhan kami. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Dia sanggup melakukan perkara yang hebat, saudara. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ini kerinduan setiap kami jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Kau yang memimpin. Pimpinlah langkahku Ke dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Oh Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan
sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita tundukkan kepala bersatu dalam doa kita. Bapa di sorga, kami telah memuji, memuliakan Engkau lihat pujian penyembahan yang telah kami naikkan. Kiranya berkenan di mata Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini kami akan duduk tenang, baik yang di rumah secara online, dimanapun jemaat-Mu berada. Kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu sebagai bekal bagi kami untuk memasuki tahun 2021, meninggalkan tahun 2020. Kami akan akhiri, kami akan tinggalkan tahun 2020 ini oleh karena anugerah Tuhan, Immanuel, Allah bersama dengan kami. Memasuki tahun 2021, Immanuel juga Allah bersama kami sepanjang tahun 2021 yang akan datang. Biarlah firman-Mu ini akan membekali kami, membuat kami tetap tegar, siap berdiri, menanti kedatangan-Mu yang kedua kali dan menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang Kau telah percayakan untuk kami lakukan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar, menerima, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam, salam jemaat Tuhan. Di penghujung tahun 2020 ini, biasanya kita juga berkumpul di gereja penutupan tahun. Bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, juga menikmati kebenaran firman-Nya. Selesai ibadah, kita ada bersama-sama perjamuan kasih. Namun di tahun ini, kita tidak bisa melakukan itu karena kondisi situasi virus corona yang terus masih merebak dan terus merajalela di tengah-tengah bangsa negara kita. Sekalipun pemerintah terus melakukan pemantauan dan melakukan peraturan-peraturan untuk menghambat penyebaran virus corona ini. Namun karena masyarakat kurang tertib, kurang disiplin, kurang mau taat dan disiplin, maka terjadilah penyebaran virus corona yang terus merebak dan semakin merebak dan semakin merebak. Kita berdoa buat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia agar mau tertib mengikuti protokol kesehatan yang dilakukan atau ditetapkan oleh pemerintah. Namun saat ini kita akan tetap mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana tema Natal kita, tema 2020 adalah Immanuel, Tuhan bersama kita, Allah bersama kita. Tapi saya mau sampaikan di penghujung tahun ini, yaitu bukti Allah menyertai kita apa. Ini perlu kita pikirkan, kita renungkan, apakah bukti-bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun 2020. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua, yang terdapat di dalam yang saya ambilkan buat kita semua Bilangan pasal yang ke-23 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Bilangan pasal 23 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Demikian bunyinya. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Zipora. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Saya ulangi sekali lagi 21, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorai karena raja ada di antara mereka.
Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Saya ulangi sekali lagi ayat yang terakhir, bagian terakhir. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita harus lihat dan kita harus katakan kepada orang-orang bahwa Allah itu menyertai kita sepanjang 2020. Dan itu tidak bisa hanya pengakuan, tapi ada bukti-bukti. Ada kesaksian-kesaksian yang hidup. Apakah itu berkat-berkat, apakah itu kekuatan yang Tuhan berikan, apakah kesehatan, kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melalui tugas-tugas pekerjaan yang telah kita lalui sepanjang tahun 2020. Sebagaimana bangsa Israel, pada saat bangsa Israel berjalan keluar dari tanah Kanaan, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan mereka ada melalui kerajaan Moab. Saudara yang kasih Tuhan, ada seorang raja yang namanya Balak. Begitu ketakutan melihat bangsa Israel, pasukan yang begitu banyak, jutaan, barisan bangsa Israel dari depan sampai ujung belakang tidak dapat dihitung. Itulah yang membuat Balak Raja Moab ini menjadi ketakutan. Saking ketakutannya, maka dia memanggil seorang nabi yaitu Bileam untuk menjerapah atau mengutuk bangsa Israel ini. Tapi jawaban Balak mengatakan, Bileam mengatakan, aku tidak bisa menyampaikan pesan-pesan yang tidak disampaikan oleh Allah kepadaku. Apapun yang kau katakan, apapun yang kau rindukan, apapun yang kau inginkan, untuk saya sampaikan untuk mengutuk bangsa Israel. Kalau Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan bisa saya menyampaikannya. Bahkan Allah akan berfirman untuk memberkati bangsa Israel. Karena apa dikatakan Allah menyertai bangsa Israel? Pada ayat 23 mengatakan seperti ini, saya ulangi sekali lagi membacakannya. Sebab tidak ada mantra yang mampan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mampan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Bileam mengakui dan menyatakan secara terang-terangan belak-belakan kepada Barak, raja yang sedang ketakutan itu, yang ingin menghancurkan, yang ingin menjarah, yang ingin membinasakan bangsa Israel, umat pilihan Allah itu. Penyertaan Tuhan, tuntunan Allah, kuasa Allah dinyatakan Allah lewat Bileam, nabi Allah ini. Maka Bileam menyampaikan berkat-berkat buat bangsa Israel. Barak yang memanggil dan bahkan mengupah Bileam untuk menjarah, untuk membinasakan atau menghancurkan bangsa Israel, dibayar oleh Raja Balak. Namun Bileam tidak bisa melakukan hal itu. Bileam mengatakan, seberapapun banyak yang kau berikan kepadaku, tapi aku tidak bisa menentang atau melanggar apa yang Tuhan firmankan untuk aku sampaikan, khususnya buat bangsa Israel. Kenapa? Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kita tahu bangsa Israel tatkala mereka berjalan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan itu, begitu banyak pelanggaran-pelanggaran, begitu banyak Allah dibuat kesal sama bangsa Israel, tapi tidak berarti Allah menjauhkan diri dari mereka. Tidak berarti Allah meninggalkan mereka. Justru karena itu Allah terus bekerja lewat rohnya di tengah-tengah bangsa Israel. Agar bangsa Israel mengakui, bahkan menyatakan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka dilindungi oleh Tuhan.
sehingga mereka dipagari oleh Allah, sehingga bangsa Israel ditopang oleh Tuhan. Dan Bileam menyatakan itu kepada Balak, aku tidak bisa. Bahkan dikatakan tadi tidak ada mantra yang mampan kepada bangsa Israel. Apabila Allah beserta dengan kita, apabila Allah menuntun kita, apabila Allah melindungi kita, maka tidak satu pun dapat menyentuh kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus mengatakan, apabila aku sudah mengangkat, maka tidak satu pun dapat merendahkannya. Apabila aku membuka pintu, maka tidak satu pun dapat menutupnya. Oleh sebab itu, mari kita rasakan penyertaan Tuhan itu. Kita buktikan, kita tunjukkan kepada dunia. Di akhir tahun 2020 ini, di penghujung tahun ini kita mau tunjukkan bahwa Allah menyertai kita. Tunjukkan, jangan engkau lemah, jangan engkau berdalih, dan jangan pernah uring-uringan mengingkari Tuhan. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita harus secara online, dalam ibadah-ibadah kita hari Minggu, kita tetap lakukan seperti peraturan yang pemerintah buat. Jaga jarak, lakukan, turuti dan taati protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Kita sudah mengikuti itu. Dan sebelum jemaat Tuhan masuk dalam ruangan ini dalam ibadah-ibadah kita hari Minggu, cuci tangan terlebih dahulu, pakai masker, pakai sanitizer, jaga jarak. Dan tidak ada kerumunan setelah selesai ibadah langsung pulang ke rumah. Itu ketaatan kita. Menunjukkan penyertaan Tuhan itu kepada kita, kita harus taat. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang taat. Jangan seperti orang yang di seberang sana. Justru mereka melanggar peraturan-peraturan, membantah dan menentang aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, orang yang beriman, harus tunjukkan kepada dunia penyertaan Tuhan. Karena apa? Allah juga menunjukkan, menyatakan penyertaannya kepada kita semua. Saudara lihat bagaimana tadi pembacaan firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, mulai baca dari ayat 18, satu persatu yang akan bacakan. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak, dan dengarkanlah, pasanglah telingamu, mendengarkan aku. Ya anak Jifora, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara kasih Tuhan, firman ini mengatakan, masakan Allah berbicara tidak menepatinya? Masakan Allah berfirman tidak menepatinya? Masakan Allah berjanji tidak melakukannya? Jadi Allah menyatakan firman-Nya, janjinya, penyertaannya kepada bangsa Israel ditunjukkan oleh Tuhan sepanjang perjalanan mereka. Apapun hambatannya, bangsa apapun yang menghalangi mereka di perjalanan, Tuhan tumpas semuanya. Musuh-musuh bangsa Israel dihajarnya habis-habisan. Jadi yang pertama, langkah kita, bukti-bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita, yang kita rasakan, yakini, percayai, pegang teguh firman Tuhan. Itu langkah yang pertama. Tunjukkan kepada dunia bahwa engkau punya firman, bahwa engkau punya Allah yang luar biasa, bahwa kita punya penguasa yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dalam Ulangan pasal pertama ayat 11 mengatakan seperti ini. Ulangan pasal pertama ayat 11. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lipat, 1000 kali lagi dari jumlahmu yang sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Saya ulangi sekali, Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahkan kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu yang sekarang, dan memberkati kamu seperti dijanjikannya kepada nenek moyangmu. Tuhan berbicara, Allah akan menambahkan jumlah bangsa Israel 1000 kali lipat dari jumlah yang sekarang. Artinya tidak ada yang bisa menghambat
penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Kita boleh melihat, kita kembali sejenak ke tanah Mesir. Pada saat bangsa Israel di tanah Mesir, Allah menunjukkan penyertaannya. Bagaimana Raja Firaun membuat program untuk membunuh setiap istri-istri orang Israel. Ibu-ibu Israel akan melahirkan, kalau anaknya laki-laki akan dibunuh oleh bidan-bidan itu. Tapi kita melihat bagaimana Allah menyertai mereka, bagaimana Allah melindungi anak-anak Israel dan tidak dibunuh oleh para bidan-bidan itu. Penyertaan Tuhan ditunjukkannya. Bagaimana Raja Mesir, Raja Firaun menekan bangsa Israel, membuat pekerjaannya berlipat kali ganda. Karena mereka menyatakan kami akan beribadah kepada Allah kami. Maka Raja Firaun memberikan tekanan dengan melipat gandakan pekerjaan-pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Pembuatan bata biasanya 20, maka dilakukan harus 60 atau 40 bata. Harus bisa, dulunya dikasih jerami, sekarang tidak dikasih jerami, harus cari sendiri. Jadi begitu sulitnya tantangan pergumulan yang dirasakan oleh bangsa Israel di tanah Mesir. Begitu sulitnya kita hadapi keadaan sekarang ini di penghujung tahun 2020 ini. Tapi apakah kita harus mundur? Apakah kita harus menyerah kepada kondisi dan situasi? Tidak. Karena apa? Pegang firman Tuhan. Percayai firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia atau siapapun tidak ada yang bisa menghalang-halangi penyertaan Tuhan kepada kita. Rencana manusia boleh apa saja, ya, tetapi Allah tidak akan pernah berhenti menyertaiku. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia, tapi supaya kita bisa merasakan penyertaan Tuhan itu. Itulah sebabnya juga Rasul Paulus menyatakan dalam Roma itu, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Sudah dipanggil menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kita semua sudah dijadikan menjadi milik kepunyaan Allah, menjadi anak-anak Allah. Maka Allah sudah berjanji akan menyertai kita. Allah akan terus menyertai kita di penghujung tahun 2020 ini. Sebagaimana dia menyertai kita dari bulan Januari hingga sampai bulan Desember ini. Masuk tahun 2021, Januari, Tuhan akan terus menyertai kita. Tetapi ingat baik-baik, cucu saya umur 4 tahun, 5 tahun, masih bisa menyanyikan, Allah tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tapi Allah berjanji, Allah memberikan kekuatan. Ingat baik-baik, artinya lewat pujian ini, lewat nyanyian yang mengatakan Allah tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Artinya bahwa jalan kita tidak selalu mulus. Ada rintangan, ada tantangan, tapi Allah terus menyertai. Allah terus menuntun, Allah terus memimpin. Manusia, sekali lagi saya katakan manusia, tidak ada seorang pun yang dapat menghambat penyertaan Tuhan kepada kita. Apapun rencana mereka, apapun yang mereka programkan untuk menghancurkan, menghambat penyertaan Tuhan kepada umatnya, berkat-berkat Allah kepada umatnya. Saya bisa buktikan, saya bisa saksikan betapa dahsyatnya penyertaan Tuhan, betapa banyaknya orang yang membenci kepada pekerjaan Tuhan yang saya layani. Mereka berusaha dengan berbagai cara, mereka melakukan dengan berbagai usaha, dengan cara-cara melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, menghasut dan merusak nama baik saya. Tapi Allah tidak pernah berdiam diri, Allah terus menyertai hidup saya. Sehingga saya tegar, tetap ada di penghujung tahun 2020 ini, tetap ada menyatakan kebesaran Tuhan dan anugerah Tuhan di tengah-tengah keluarga saya, di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah apa yang saya kerjakan, Allah menyertai. Tantangan besar, semakin besar pula anugerah Tuhan. Yang ketiga, Allah menyertai, bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak menyertai umatnya. Saya ulangi sekali tadi, tidak ada manusia yang bisa menghambat penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak menyertai kita. Sekali lagi, rencana-rencana manusia boleh ada menghambat kita, tetapi Allah terus bekerja. Tuhan hanya mengatakan dosa-dosamu
yang membuat berkatku terhalang. Oleh sebab itu, kita harus jaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan, bersih di hadapan Allah. Persiapkan dirimu memasuki tahun 2021, bersihkan segala kejahatan-kejahatanmu, lepaskan segala dosa-dosamu, segala niat-niat jahatmu, rencana-rencana jahatmu kalau ada di dalam hatimu selama tahun 2020 ini belum terwujud, belum terlaksana, belum tercapai. Mari di penghujung tahun 2020 ini saya mau ajak saudara, lepaskan semua itu, tinggalkan semua itu, tanggalkan dari hidupmu dan bersihkan hidupmu untuk memasuki tahun 2021. Supaya Tuhan terus menyertai kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membaca Keluaran 23. Keluaran 23 ayatnya yang ke-22. Keluaran 23 ayatnya yang ke-22, mulai demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jikalau engkau sungguh-sungguh mendengar perkataan dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataanku dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Saudara lihat bagaimana janji Tuhan. Allah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya. Dan ini kita lihat bagaimana Allah mengatakan, aku akan memusnahkan musuhmu. Aku akan melawan orang yang memusuhi engkau, dan aku akan memusnahkan mereka yang memusuhimu. Janji Allah juga kepada Abraham, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk yang mengutuk engkau. Oleh sebab itu, yakini bahwa tidak ada alasan untuk Allah tidak menyertai kita. Kalau Allah sudah menyertai kita tahun 2020, maka Allah terus akan menyertai kita tahun 2021 ini. Asal apa? Jaga hubunganmu dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, jikalau engkau melakukan perintah-perintahku, jikalau engkau menjalankan perintah-perintahku, peraturan-peraturanku, maka aku memusuhi musuhmu dan membinasakan orang yang memusuhi engkau. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari sebelum kita tinggalkan tahun 2020 ini, renungkan sejenak apa selama ini yang menjadi penghambat penyertaan Tuhan bagimu, dan adakah bukti-bukti ya bahwa penyertaan Tuhan menyertai engkau. Tunjukkan itu dan hidupi itu, dan tinggalkan, lepaskan segala halangan, hambatan-hambatan yang menghambat kasih karunia Allah kepadamu. Yang keempat, Allah adalah kekuatan yang selalu menyertai umatnya. Ayat Bilangan 23 tadi, saya ulangi sekali lagi membacakan buat kita semua. Bilangan 23, ayatnya yang ke-23 mengatakan seperti ini. Sebab tidak ada mantra yang mampan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mampan terhadap Israel. Sebab tidak ada mantra yang mampan kepada Yakub, tenungan kepada Israel. Saudara tahu mantra, saudara tenungan itu ya tulah ataupun perbuatan-perbuatan orang-orang pinter yang ingin menghancurkan hidup kita. Kita ditenung, kita mau dijebloskan ke dalam liang kubur. Mereka lakukan kejahatan-kejahatan kepada kita. Tapi firman Tuhan katakan tidak
tenungan yang mempan kepada Israel. Tidak ada hal-hal yang jahat bisa merusak dan menghancurkan kehidupan bangsa Israel. Israel rohani atau kita semua adalah anak-anak Allah yang sudah diangkat oleh Allah menjadi anaknya oleh karena Yesus Kristus. Maka firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita. Tidak ada tenungan yang bisa masuk merusak hidupmu, merusak hubunganmu dengan Tuhan. Hanya Engkau. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, ya, dosa manusia yang menghambat manusia menikmati kasih karunia Allah. Musuh-musuh manusia adalah dirinya sendiri, keluarganya, kata Tuhan Yesus. Oleh sebab itu benahi rumah tanggamu, benahi keluargamu, benahi dirimu. Sebelum kita meninggalkan tahun 2020, untuk memasuki tahun 2001, coba renungkan sejenak, benahi, perbaiki, referasi, introspeksi, apa hal-hal yang membuat Allah terhambat untuk menyertai engkau. Apa dosa-dosa, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan, rencana-rencana yang ada di hatimu, di hatimu yang ada di pikiranmu, yang terpendam. Allah tidak bisa dibohongi. Allah, kita harus terbuka di hadapan Allah. Akui semua, bersihkan itu semua untuk kita bisa memasuki tahun 2021 ini. Supaya kekuatan Allah akan terus menyertai kita. Bilangan pasal 24 ayat 8 mengatakan seperti ini. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya ada ditelan habis dan tulang-tulang mereka ada dihancurkannya dan ada ditambahnya tembus dengan panahnya. Panah Allah menembus segala musuh-musuh kita. Panah Allah akan terus menghancurkan lawan-lawan kita. Kekuatan Allah, kuasa Allah, Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kita untuk bertahan menghadapi segala tantangan, pencobaan, rintangan-rintangan yang akan menghambat kita. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau katakan, mari di penghujung tahun 2020 ini renungkan sejenak, berdiam diri sejenak, lalu akui di hadapan Tuhan. Bersihkan dirimu di hadapan Tuhan. Bersihkan keluargamu di hadapan Tuhan. Sebagaimana Ayub berkata, sehabis anak-anaknya pesta-pesta pada saat malam itu, maka keesokannya anak-anaknya diundang dan didoakan untuk dikuduskan di hadapan Tuhan. Mungkin mereka melakukan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan di hadapan Tuhan pada saat mereka pesta. Ayub membersihkan, Ayub menguduskan keluarganya, anak-anaknya di hadapan Tuhan di tengah-tengah hidup itu. Di penghujung tahun 2020 ini, mari kalau saudara sebagai kepala keluarga, kalau saudara sebagai ibu rumah tangga, kalau saudara sebagai anggota keluarga, mari tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Bawa seluruh kehidupanmu di hadapan Tuhan di penghujung tahun 2020 ini. Sebelum kita melewatinya, sebelum jam 00, mari sekali lagi ajak seluruh anggota keluargamu bergandengan tangan berdoa, minta ampun sama Tuhan, minta kekudusan daripada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Bentengi keluargamu, bentengi seluruh keluargamu, anggota keluargamu, bentengi seluruh yang ada padamu di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita bisa melihat anugerah Allah. Sebagai ayat yang terakhir, Kejadian 12 ayat 3, sebagai ayat yang terakhir, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan aku dan semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum di bumi mendapat berkat. Inilah penyertaan Tuhan, inilah bukti-bukti
Saudara boleh selidiki, lihat, adakah orang menerima sukacita karena ada sukacita daripadamu di hadapan Tuhan? Atau sebaliknya, mereka menjadi uring-uringan karena hidupmu tidak benar di hadapan mereka? Karena engkau melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan di tengah-tengah hidupmu, sehingga orang di sekitarmu menjadi benci kepadamu. Tapi ingat firman Tuhan ini katakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Saudara yang kasih Tuhan, itulah penyertaan Tuhan. Itulah bukti-bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu sekali lagi, biarlah firman Tuhan di penghujung tahun 2020 ini menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Menjadi andalan yang baru bagi kita. Untuk kita bisa beranjak memasuki tahun 2021. Dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan keputusan yang baru, dengan tingkah laku yang baru. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku akan tinggalkan seluruh kejahatan-kejahatanku, dosa-dosaku di tahun 2020 ini, dan aku akan tunjukkan kepadamu Tuhan hal-hal yang baru dari hidupku, kesetiaanku kepadamu Tuhan di tahun 2021 ini. Biarlah sekali lagi firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita, menjadi patokan pedoman bagi kita untuk berjalan di tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha agung, maha dahsyat Engkau Allah yang kami panggil dan sebut di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami dapat hidup dan kami dapat merenungkan firman-Mu di penghujung tahun 2020 ini. Untuk kami boleh mempersiapkan diri kami untuk memasuki tahun 2021. Kami menyadari akan segala keterbatasan-keterbatasan kami. Kami mengakui kami tidak akan pernah mampu dan sanggup menjalani tahun 2021 kalau dengan akal pikiran kami sendiri. Kami butuh urapan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh kasih karunia-Mu, kami butuh petunjuk-petunjuk-Mu Tuhan. Tuntun kami, pegang tangan kami untuk kami boleh berjalan seturut kebenaran firman-Mu dan melakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan menunjukkan kepada dunia bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Sekalipun kami harus menghadapi banyak tantangan pergumulan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di tahun 2021 yang akan datang ini. Terima kasih buat kami memasuki tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua dewasa, encim-encim. Semuanya hamba serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau Engkau telah menyertai anak-anak-Mu dan telah menyembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Dan hamba mohon kepadamu Tuhan, bentengan-Mu, tutup bungkus naungi kami dengan kuasa darah-Mu untuk kami boleh memasuki tahun 2021. Kami boleh meningkatkan kesetiaan kami kepada Tuhan, ibadah kami kepada Tuhan di tahun 2021 yang akan datang ini. Terima kasih Bapa bagi hamba-Mu, bagi seluruh keluarga hamba, bagi seluruh pengerja-pengerja tim penggembalaan, para pejabat, para pengurus, pelayan-pelayan Tuhan, tidak satu pun terkecuali. Mari Roh Kudus, bawa kami, mampukan kami untuk berjalan memasuki tahun 2021. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Demikianlah saudara ibadah tutup tahun 2020. Saya percaya saudara setiap kita hari ini sudah dengar firman Tuhan dan kita siap untuk menyongsong tahun baru di 2021. Tentunya bersama-sama dengan Bapak yang setuju dengan saya katakan amin. Hari ini saudara yuk mari sama-sama kita mau tutup ibadah kita hari ini. Bangkit berdiri bersama-sama saudara. Bersamamu Tuhan kami melewati banyak perkara yang luar biasa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya
besar, anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Mari kita mau bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang sekali lagi jemaat yang ada di rumah atau yang ada di tempat-tempat dimanapun saudara ada, buka hatimu, kedangkan tanganmu, angkat tanganmu, dan buka hatimu, terimalah berkat-berkat Allah. Jemaat yang Tuhan kasihi, di penghujung tahun 2020 ini, untuk memasuki tahun 2021, terimalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta pengurapan dan penyertaan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.